Halo, perkenalkan nama saya Aryani Paradana Pujamukti, mahasiswa semester 3 kelas B dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai materi sistem urinaria pada vertebrata. Jadi, sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan dan penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh dan mengeluarkan zat-zat sisa melalui urin. Pada umumnya, sistem urinaria tersusun dari organ ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan juga uretra. Sistem urinaria memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah menyaring darah dan menyerap kembali nutrisi yang masih diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, mengontrol keseimbangan air, ion, dan garam di dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pH dalam darah. Yang keempat, mengeluarkan limbah metabolik seperti urea dan asam urat, dan juga mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Lalu selanjutnya, memiliki fungsi untuk mengeluarkan hormon dan memproduksi kalsitriol, yaitu bentuk aktif dari vitamin D untuk membantu tubuh dalam menyerap kalsium. Organ pertama pada sistem urinaria adalah ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang merah dan terletak pada posterior abdomen. Ginjal pada bagian kanan terletak lebih rendah daripada ginjal kiri karena ada hepar pada bagian kanan. Ginjal disusun oleh beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kapsula. Kapsula merupakan bagian terluar yang tersusun dari serabut kolagen dan serabut elastis. Yang kedua adalah korteks yang tersusun atas korpus Malpighi dan juga sistem tubulus. Yang ketiga adalah medula, tersusun dari lengkung Henle dan piramida renal. Yang keempat, pelvis renalis, tersusun dari lamina propria, lapisan mukosa, dan jaringan epitel transisional. Dan yang kelima adalah hilus, yaitu tempat syaraf dan pembuluh darah. Ginjal memiliki struktur fungsional terkecil yang disebut nefron. Jumlah nefron kurang lebih 1,4 juta. Bagian-bagian di nefron adalah yang pertama, korpuskel ginjal. Korpuskel ginjal mengandung glomerulus. Glomerulus ini tersusun oleh sel-sel epitel yang disebut dengan podosit. Yang kedua adalah tubulus contortus proximal. Dinding dari tubulus ini ditutupi oleh sel epitel kuboid selapis. Lalu yang selanjutnya adalah lengkung Henle. Pada bagian dekat dengan korteks disusun oleh sel kuboid selapis dan epitel squamosa pada bagian dalam medula. Lalu ada tubulus contortus distal. Tubulus ini memiliki sel penyusun yang sama dengan tubulus proximal. Organ selanjutnya adalah ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Dinding ureter terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan mukosa yang terdiri dari epitel transisi dan jaringan ikat longgar atau lamina propria. Jaringan epitel pada saluran kemih disebut dengan urotelium. Lapisan yang kedua adalah lapisan muskularis. Lapisan ini relatif tebal dan mengandung lapisan otot polos yang membujur pada bagian dalam dan bagian luarnya melingkar. Lalu, bagian yang ketiga adalah lapisan adventitia. Lapisan ini merupakan lapisan keluar yang terdiri dari jaringan ikat, serat saraf, dan pembuluh darah. Organ selanjutnya adalah vasika urinaria atau kandung kemih. Secara anatomi, bagian-bagian dari vasika urinaria dapat dilihat pada gambar. Nomor 1 menunjukkan ureter kanan, nomor 2 menunjukkan uretra opening atau jalan masuk menuju uretra, nomor 3 menunjukkan uretra, nomor 4 menunjukkan kelenjar prostat yang terdapat pada laki-laki, dan yang kelima menunjukkan trigon atau suatu wilayah yang membentuk struktur seperti segitiga pada dinding belakang kandung kemih. Selanjutnya, berdasarkan struktur histologis, dinding kandung kemih terdiri dari lapisan yang hampir sama dengan ureter. Akan tetapi, ketebalannya lebih tebal dibandingkan dengan ureter tadi. Lapisan-lapisan tersebut adalah yang pertama, lapisan mukosa. Lapisan ini terdiri dari urotelium dan jaringan ikat atau lamina propria. Yang kedua adalah lamina muscularis yang tersusun dari 3 lapisan otot polos. Dan yang ketiga adalah lapisan terluar, yaitu lapisan adventitia yang terdiri dari jaringan ikat. Dan organ yang terakhir adalah uretra.
Uretra merupakan saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Laki-laki dan perempuan memiliki struktur uretra yang berbeda. Pada perempuan, panjang uretra kurang lebih adalah 3 sampai dengan 5 cm, sedangkan pada pria dewasa bisa memiliki panjang kurang lebih 23 sampai dengan 25 cm. Uretra ini dilengkapi dengan sfinkter uretra interna yang terletak pada perbatasan vesika urinaria dan juga uretra. Serta terdapat sfinkter uretra eksterna yang terletak pada perbatasan uretra posterior dan anterior. Sfinkter uretra interna tersusun atas otot polos yang dipersyarafi oleh sistem simpatik, sehingga saat vesika urinaria penuh, sfinkter ini akan terbuka. Yang kedua, sfinkter eksterna tersusun atas otot bergaris yang dipersyarafi oleh sistem syaraf somatik, sehingga aktivitas dari sfinkter ini dapat dikontrol sesuai dengan kemauan orang tersebut. Dan secara histologis, uretra tersusun dari sel epitel transisional dan juga sel silindris berlapis. Berikut ini dapat kita lihat struktur dari histologis uretra pria pada gambar A dan gambar B. Selanjutnya, ini merupakan struktur histologis dari uretra wanita. Yang selanjutnya adalah perbandingan sistem urinaria pada vertebrata. Yang pertama adalah sistem urinaria pada Pisces. Pisces memiliki tipe ginjal pronefros dan ada juga memiliki tipe ginjal mesonefros. Pisces memiliki sepasang ureter di dekat tulang punggung, memiliki vesika urinaria dengan tipe vesika urinaria duplex. Lalu, urin dari vesika urinaria akan keluar melalui saluran yang pendek dan bermuara pada saluran urogenitalis. Yang kedua adalah sistem urinaria pada amfibi. Sistem urinaria pada amfibi terdiri dari ginjal, ureter, vasika urinaria, dan juga kloaka. Amfibi memiliki sepasang ginjal dengan tipe mesonefros, memiliki sepasang ureter yang berupa saluran halus dari ginjal menuju vesika urinaria. Lalu, untuk vesika urinaria merupakan sebuah kantong tipis sebagai tonjolan dari dinding kloaka. Yang ketiga adalah sistem urinaria pada reptil. Sistem urinaria pada reptil terdiri dari ginjal, ureter, vasika urinaria, dan juga kloaka. Reptil memiliki ginjal dengan tipe metanefros, bentuknya panjang, dan juga memiliki lobus. Memiliki sepasang ureter yang pipih dan jaraknya berdekatan. Lalu, untuk vesika urinaria, sama seperti katak atau kodok, merupakan sebuah kantong tipis sebagai tonjolan dari dinding kloaka. Seperti terlihat pada gambar, itu merupakan contoh dari sistem urinaria ular. Yang keempat adalah sistem urinaria pada Aves. Aves memiliki ginjal dengan tipe metanefros yang jumlahnya sepasang, di mana pada masing-masing ginjal memiliki 3 lobus. Aves tidak memiliki vesika urinaria, sehingga urin dari ginjal akan disalurkan oleh ureter menuju ke kloaka. Lalu di kloaka ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah urodeum, yang merupakan tempat bermuara saluran kencing dan juga saluran kelamin. Yang kedua adalah coprodeum, yang merupakan tempat bermuara dari saluran makanan. Dan yang ketiga adalah proctodeum, yang merupakan tempat atau lubang keluar. Dan yang kelima adalah sistem urinaria pada mamalia, contohnya yaitu manusia. Sistem urinaria pada mamalia tersusun dari ginjal, ureter, vasika urinaria, dan uretra. Tipe ginjal pada mamalia adalah metanefros. Lalu, urin yang terbentuk dari ginjal tadi akan disalurkan ureter menuju ke vasika urinaria dan dikeluarkan melalui uretra. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.